Tiga cara daftar online dan offline bantuan PKH, BPNT, BLT di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan 3 cara mendaftar online ataupun offline bantuan PKH, BPNT, BLT di tahun 2023 nanti. Seperti apa caranya? Oh ya, aku sedang mengadakan giveaway dengan total Rp500.000 buat teman-teman yang aktif di YouTube channel ini dan juga di YouTube channel Input Media. Untuk informasi lebih lengkap, syarat dan ketentuannya silakan cek di YouTube channel Input Media. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa bantuan dari pemerintah di tahun 2023 nanti ini masih banyak teman-teman, dan ada yang bisa dilakukan pendaftaran secara online ataupun offline. Nah, untuk bantuan yang PKH, BPNT ataupun BLT di tahun 2023 ini, teman-teman bisa mendaftarnya secara online ataupun offline. Bagaimana cara lebih lengkap mendaftarnya? So simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja, bantuan pemerintah, dan aplikasi penghasil uang lainnya. Oke teman-teman, berdasarkan Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dari Menteri Sosial Republik Indonesia, di sini memberikan keputusan sosial mengenai usulan data. Nah, untuk usulan data ini terbagi menjadi 3 cara, atau untuk usulan data ini terbagi menjadi 3 cara mendaftar mengusulkan data diri tersebut agar menerima bantuan. Untuk caranya ini ada yang online ataupun offline. Dan di sini aku akan menjelaskan dulu untuk cara mendaftar secara offline-nya teman-teman. Yang pertama yaitu melalui pemerintah daerah atau kabupaten kota di daerah masing-masing. Itu artinya teman-teman bisa mendaftar ataupun mengajukan diri bisa melalui pemerintah daerah setempat. Nah, untuk alurnya ini sendiri, bagi teman-teman yang dirasa layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, di mana ini kurang secara ekonomi dan datanya belum pernah diminta oleh pemerintah setempat, maka teman-teman bisa langsung datang untuk mengajukan diri ke kantor desa ataupun kelurahan di tempat tinggal teman-teman masing-masing untuk mengajukan diri agar bisa masuk ke data DTKS. Karena syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial yaitu namanya harus terdaftar di DTKS teman-teman. Nah, jika data teman-teman ini sudah terdaftar ada di DTKS, maka teman-teman berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi itu tadi cara yang pertama, yaitu teman-teman datang ke kantor desa, kemudian membawa KTP dan KK teman-teman, fotokopinya aja. Kemudian teman-teman mengajukan diri agar datanya bisa diinput ke DTKS. Dan nantinya dari data-data yang ada di desa tersebut atau data-data yang dari masyarakat yang mengajukan di desa tersebut akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan disaksikan oleh masyarakat desa tersebut teman-teman. Baru nanti hasil dari musyawarah tersebut, nama-nama yang dianggap layak maka namanya akan diajukan ke DTKS dan dibuatkan berita acara musyawarah, baru dikirimkan data tersebut ke pusat. Sehingga perlu teman-teman ketahui, semua data yang mengajukan diri di pemerintah daerah setempat itu tidak semuanya lolos teman-teman ke dalam DTKS. Jadi kita akan ada musyawarah terlebih dahulu. Kemudian cara kedua untuk mendaftar bantuan ini secara offline yaitu melalui Kementerian Sosial. Sehingga kita bisa terdaftar namanya di DTKS, jadi bisa mendapatkan bansos teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua ini biasanya usulan nama-nama tersebut ini dari Kemensos. Ini berlaku jika daerah tersebut ada yang urgent, maka dari Kemensos atau pemerintah setempat akan dapat mengusulkan orang-orang tersebut masuk ke daftar DTKS dan bisa mendapatkan bantuan sosial. Contohnya, di daerah tersebut ada darurat bencana, kemudian membutuhkan bantuan sosial. Misalkan Menteri Sosial datang ke lapangan ke daerah tersebut
untuk meninjau, kemudian menemukan temuan yang mana masyarakatnya ini layak untuk mendapatkan bantuan sosial, tapi ternyata namanya tidak terdaftar di DTKS. Maka dari Kemensos atau Menteri Sosial ini bisa mengajukan diri masyarakat tersebut masuk ke dalam DTKS dan mendapatkan bantuan sosial-sosial dari pemerintah lainnya. Jadi buat teman-teman yang dirasa layak untuk mendapatkan bantuan secara ekonomi, bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, untuk aplikasi Cek Bansos ini bisa teman-teman download melalui Play Store seperti ini. Kemudian teman-teman lihat aja Cek Bansos seperti ini. Kemudian teman-teman install aplikasi Cek Bansos ini, teman-teman. Jika sudah terinstall, teman-teman langsung klik aja buka seperti ini. Kemudian izinkan aplikasi mengakses. Nah, ini izinkan aja teman-teman, izinkan saat digunakan ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya akun di Cek Bansos ini kan tinggal login aja. Tapi buat kita yang belum punya akun, kita klik aja buat akun terlebih dahulu seperti ini. Kita klik ya. Kemudian di sini ada yang namanya pembuatan akun. Kita diminta untuk memasukkan nomor kartu keluarga, kemudian NIK, nama lengkap, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, alamat KTP, RT, RW, nomor handphone. Kemudian di sini kita diminta swafoto dengan KTP, kemudian foto KTP, baru kita lakukan buat akun baru. Nah, untuk membuat akun baru ini nantinya teman-teman membutuhkan waktu ya untuk tervalidasi oleh sistem ini. Kemudian nanti akan terdaftar akunnya, kemudian teman-teman tinggal ikuti alurnya saja. Nah, di sini di aplikasi Cek Bansos ini, selain teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian, teman-teman juga bisa mengusulkan 5 orang di sekitar teman-teman yang kalian rasa layak untuk masuk ke daftar DTKS melalui Cek Bansos dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalian bisa mengusulkan data mereka di sini, kalian bisa daftarkan aja teman-teman. Nah, untuk satu HP ini bisa ya mendaftarkan beberapa akun di Cek Bansos ini. Kemudian, selain teman-teman bisa mendaftarkan diri secara online dan mendaftarkan orang lain secara online, teman-teman juga bisa menyangga jika teman-teman rasa orang-orang di sekitar kalian itu yang namanya terdaftar di Cek Bansos ini atau di DTKS tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu artinya dia itu mampu tapi mendapatkan bantuan sosial. Teman-teman bisa menyangganya atau protes ya, dalam artiannya itu di sini di Cek Bansos ini nama tersebut. Selanjutnya untuk cara yang ketiga ini yaitu kita bisa melakukan pendaftaran secara online teman-teman. Bahkan kita bisa melakukan pengajuan atau mendaftarkan 5 orang terdekat kita untuk bisa masuk ke data DTKS dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini yaitu warga negara Indonesia secara mandiri bisa melakukan pendaftaran sendiri atau mengusulkan diri secara online agar bisa masuk ke daftar DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang nantinya bisa mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, dan bantuan pemerintah lainnya. Teman-teman bisa sanggah bahwa nama tersebut tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Namun, teman-teman harus disertai bukti dan dapat dipertanggungjawabkan apakah benar teman-teman ini menyanggahnya dengan bukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu teman-teman 3 cara mendaftar bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT di tahun 2023 nanti, baik itu secara offline yang secara langsung ataupun secara online melalui handphone kalian. Jika teman-teman masih bingung atau ada yang diminta buatkan tutorial lainnya, silahkan kalian kan komen aja di kolom deskripsi video ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.